Perkenalkan, nama saya Rizky Toilana Sution dari Prodi PGMI 3B. Pertama kali di sini saya akan membahas mengenai peranan pemerintahan pusat dengan peranan pemerintahan daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN 3 dengan dosen pengampu Bapak Parulian Siregar. Pertama kali kita akan membahas mengenai peranan pemerintahan pusat. Jadi meskipun peranan pemerintahan pusat ada yang memberikan kewenangan terhadap peranan pemerintahan daerah, tapi peranan pemerintahan pusat masih memiliki peranan di sana. Jadi peranan pemerintahan pusat ini terbagi menjadi 3, di mana yang pertama fungsi pelayanan. Pemerintahan memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat, tidak ada yang dibeda-bedakan. Misalnya di dalam satu masyarakat banyak berbagai suku, agama, budaya, ras, dan banyak lain yang bermacam-macam. Tapi di dalam satu masyarakat itu tidak ada yang dibeda-bedakan, semua disamaratakan. Fungsi pengaturan, di mana pemerintah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai warga negara. Jadi pemerintah itu membuat sebuah aturan agar apa? Misalnya agar masyarakat itu bisa menaati aturan-aturan yang telah dibuat. Maka misalnya kalau pemerintah sudah membuat aturan, maka masyarakat harus menaatinya agar tercipta apa? Agar masyarakat itu bisa memenuhi aturan-aturan yang dibuat dan tercipta kedamaian, keadilan, dan lain sebagainya. Dan peranan yang ketiga yaitu pemberdayaan. Pemerintah membantu masyarakat menghadapi persoalan hidup. Pemberdayaan, di mana jadi pemerintah itu tidak hanya diam saja, tidak hanya diam masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya udah, biarkan saja. Itu masyarakat saja, tidak, tetapi pemerintah itu memfasilitasi masyarakat. Kalau misalnya dalam satu masyarakat ada nih yang jago membudidayakan masyarakat, membudidayakan bahasa asing. Nah, pemerintah itu memberdayakan, memfasilitasi. Jadi fungsi pemerintahan di sini yaitu sebagai fasilitator. Selanjutnya ada kewenangan pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Jadi misalnya pemerintahan ingin membuat sebuah gedung, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya, itu dipersilahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu sarana dan prasarana tersebut. Dan yang kedua yaitu penanganan bidang kesehatan. Pemerintah daerah dan setiap kewenangan untuk mengurus kesehatan. Mungkin di daerah-daerah terpencil ada yang namanya puskesmas, pusyando, dan lain sebagainya. Itu sebagai kewenangan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau pendidikan pun bisa diserahkan kepada pemerintahan, dan contohnya bahasa daerah itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran daerah, tapi dikhususkan kepada sekolah masing-masing. Misalnya di Jawa Barat ada pembelajaran bahasa Sunda, itu dipersilahkan. Artinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan itu bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah. Itu telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan. Jadi pembangunan yang ada di masing-masing daerah, dan itu menjadi pengendaliannya itu menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Misal nih, di daerah Penyambungan perlu memperbaiki jalan raya, itu disilahkan
dilaksanakan jadi sesuai dengan rencana, sesuai dengan pengendalian, sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan. Perlu dibuat apa? Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan struktural, di mana yang didasarkan pada tingkat pemerintahan, pembagian kekuasaan secara vertikal. Misal, presiden turun ke gubernur, gubernur turun ke bupati, bupati turun ke wali kota turun ke camat, lurah, camat turun ke lurah. Jadi ini adalah hubungan secara struktural, yaitu secara struktur. Hubungan ini secara bertingkatan. Jadi yang kedua, hubungan fungsional, di mana yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya fungsi itu berdasarkan, misal nih kalau fungsional berdasarkan fungsi, jadi presiden fungsinya seperti apa, gubernur itu fungsinya seperti apa, dan kemudian bupati itu fungsinya seperti apa. Jadi berdasarkan fungsinya. Jadi kalau misal lebih mudahnya, hubungan struktural itu berdasarkan tingkatannya, sedangkan hubungan secara fungsional itu berdasarkan dari fungsi masing-masing struktur tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.